Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Dirut BPJS Kesehatan membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Informasi terkini kita bergabung dengan rekan Nadia Soraya dari Gedung DPR RI Jakarta. Nadia, selamat pagi. Apa saja yang diulas dalam rapat hari ini? Dengan rapat pimpinan DPR RI bersama dengan jajaran menteri seperti Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan juga Dirut BPJS. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Menteri Sosial berikut ini. Kemudian nanti tentu ada kemudian sudah 2 kali kami bertemu secara nasional bersama Dinas Sosial dan BPS seluruh Indonesia untuk melakukan satu konsolidasi, sosialisasi, dan kita harapkan bisa ditindaklanjuti di lapangan. Nah, proses-proses ini yang terus kami lakukan dan ini nanti akan kami laporkan secara rinci. Termasuk soal subsidi PBI yang kemarin juga kan ketika nonaktif isunya adalah PBI dihapuskan itu. Ya, tidak dihapuskan, dialihkan. Alokasinya kan tetap. Jadi 1 tahun itu alokasinya 96 juta lebih ya kepada warga yang memenuhi kriteria untuk menerima PBI. Alokasinya tetap, cuma dialihkan. Gus, tapi benar ya Gus, ada ratusan ya Gus, ratusan yang tiba-tiba dinonaktifkan. Jutaan. Jadi tahun lalu aja kita menonaktifkan lebih dari 13 juta ya. 87.000 diantaranya melakukan reaktivasi. Jadi ada proses reaktivasi. Boleh ya warga yang mungkin merasa memenuhi kriteria untuk melakukan reaktivasi. Jadi diaktifkan kembali. Jadi dari 13 juta untuk tahun lalu ya, ini saya bicara tahun 2025 itu kita menonaktifkan itu menonaktifkan itu artinya mengalihkan yang dari yang kita anggap tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Dari 13 juta lebih itu yang diaktifkan kembali itu sekitar 87.000 lebih. Untuk reaktivasinya kan 7 langkah itu nggak begitu sulit begitu untuk masyarakat karena ada pengajuan dulu ke Dinsos, ada juga. Ya, itu satu proses ya, sekaligus itu sebagai ground check untuk melihat situasi dan kondisi objektif keluarga penerima manfaat atau individu penerima manfaat. Kan kita lihat aset-asetnya, kita lihat kondisi objektifnya gitu. Selama ini kan ditengarai bansos termasuk PBI di dalamnya itu dianggap tidak tepat sasaran. Kan ada data-data itu kan, kemudian ada juga anggapan-anggapan, ada persepsi seperti itu. Nah, lewat Inpres nomor 4 ini kita mulai konsolidasi, kita lakukan ground check, kita minta daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu nanti diusulkan ke kami. Jadi perlu kami sampaikan ya, setiap yang kami proses itu adalah merupakan usulan dari kepala daerah. Jadi usulan dari kepala daerah, kemudian kami proses, lalu kita salurkan sesuai dengan alokasi yang dimiliki. Misalnya daerah A misalnya mengusulkan sekitar 100.000 penerima manfaat, alokasinya 50.000. Nah, kita memilih dari 100.000 itu dari 50.000 dari 100.000 itu. Artinya pemerintah pusat meminta kepala daerah dan di jajaran daerah untuk jemput bola gitu ya Gus, karena Iya, kan langkahnya panjang. Proaktif sekali. Karena gini ya, sekali lagi ya, ini nanti saya sampaikan. Itu kan dinamis ya, data itu dinamis sekali. Ya, ini yang menjadi krusial dan ini memerlukan langkah yang sungguh-sungguh dari kita semua, tidak hanya Kementerian Sosial, pemerintah daerah, tapi masyarakat luas. Tiap hari ada yang meninggal. Mungkin data benar pagi, tapi sore belum tentu lagi. Tiap hari ada yang lahir, tiap hari ada yang menikah.
Menikah itu ada konsekuensi, kakaknya misalnya pindah. Kemudian ada yang pindah tempat. Ya, ada yang naik kelas, ada yang turun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.